Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami di sini dari kelompok 2 kelas 12 IPA 1 yang mana kami akan membuat video tentang penjelasan sejarah komputer dan perkembangan bahasa pemrograman. Nah, berikut anggota kelompok kita ya. Perkenalkan, Iza Tinesa yang akan menjelaskan tentang generasi pertama 1940 hingga 1950. Kita lanjut, Iqbal Rizaldi yang menjelaskan generasi kedua 1964 hingga 1971. Khairul Hanif yang menjelaskan generasi ketiga 1964 hingga 1971. Al-Zikri Anwifa menjelaskan generasi keempat 1971 hingga sekarang. Nindya Fiana Diksi yang menjelaskan generasi kelima masa sekarang hingga masa depan. Agnes Monica yang menjelaskan tentang sejarah awal mesin komputer. Feby Rahma Putri yang menjelaskan cikal bakal bahasa pemrograman pertama kali. Bella Monica Husni yang menjelaskan pengembangan logika perkembangan dari tahun ke tahun. Tasbia Rizka yang menjelaskan tentang perubahan bahasa alternatif yang lebih praktis. Faza Irwina Dwi yang menjelaskan perkembangan bahasa pemrograman yang semakin pesat. Nah, jadi itulah anggota kelompok kita yang akan menjelaskan tentang sejarah komputer dan perkembangan bahasa pemrograman. Oke, kita lanjut. Pada awalnya, komputer bukan digunakan sebagai media hiburan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini, seperti Instagram, WhatsApp, mengirim email, Facebook, ataupun fitur-fitur lainnya. Tetapi komputer digunakan untuk menghitung angka-angka yang rumit berupa logaritma yang sangat sulit diterima oleh pemikiran manusia. Perkembangan komputer pada generasi pertama ini tepatnya pada tahun 1940 hingga 1956. Pada periode ini komputer sangat sulit untuk dioperasikan karena biaya yang sangat mahal serta para ahli yang masih kurang pada bidang komputer. Lalu, komputer ini menggunakan tabung vakum sebagai sirkuit serta drum magnetik yang digunakan sebagai memori atau penyimpanan. Selain sebagai sirkuit, tabung vakum juga digunakan untuk memperkuat sinyal yang mana mengendalikan gerakan elektron yang ada di dalam evakuasi. Saking sulitnya untuk mengoperasikan komputer karena harga yang sangat mahal, hanya Amerika Serikat saja yang mampu untuk mengoperasikannya. Nah, kita akan lanjut pada penjelasan periode kedua. Generasi kedua dari 1964 sampai 1971. Teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Transistor pada komputer digunakan pada akhir tahun 1950-an. Keunggulan transistor pada komputer bentuknya yang lebih kecil dari bentuk minimalis dari transistor. Komputer bentuknya lebih kecil dan hemat energi. Dari generasi kedua, bahasa pemrograman mulai diperkenalkan, contohnya COBOL dan Fortran. Teknologi penyimpanan pada pile juga berubah dari magnetit menjadi teknologi magnetit. Generasi ketiga, 1964-1971. Pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kerja komputer. Selama periode ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga juga sudah melengkapi dengan sistem operasi. Generasi keempat 1971. Di periode ini prosesor mikro mulai diperkenalkan. Saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Prosesor pertama Intel 404 chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode inilah istilah personal komputer mulai digunakan. Dengan teknologi yang lebih maju, generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. Generasi sekarang sampai masa depan. Komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara.
Penggunaan pemrosesan paralel dan superkonduktor menjadi dasar kecerdasan buatan. Tujuan dari komputasi generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Baiklah, selanjutnya yaitu sejarah pemrograman dibuat. Sejarah bahasa pemrograman dibuat karya penulis sebuah aplikasi atau program tercipta dari berbagai program yang menggunakan suatu bahasa pemrograman seperti layarnya Software yang bertanya tentang hal yang abstrak. Awal mula bahasa pemrograman dimulai dari Antipera yang berasal dari Yunani kuno, atau Antipera adalah komputer yang menggunakan beberapa tugas dan konfigurasi untuk menjalankannya. Pada tahun 1200-an, Ismail Al-Jazari, seorang ilmuwan pada masa kejayaan, membangun sebuah mesin automata, sebuah robot burung merak yang bergerak dengan menggunakan hidropower, aliran air. Pengembangan logika ini terus berkembang hingga seorang ilmuwan Jerman bernama Confucius membuat sebuah kalkulator biner yang diberi nama Z1 pada tahun 1935. Kemudian pada tahun 1939, Zeus dipanggil untuk menjadi para militer untuk membuat Z2 dan kemudian dilanjutkan dengan Z3 dan Z4. Ketika sedang mengembangkan Z4, Zeus menyadari bahwa bahasa pemrograman dengan bahasa mesin ini terlalu rumit. Bahasa mesin ini tergolong bahasa tingkat rendah karena hanya menggunakan huruf 0 dan 1 atau iya dan tidak. Setelah melakukan penelitian selama setahun, pada tahun 1945 barulah tercipta bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama di dunia, yaitu Plan Calculus. Ini saya akan menjelaskan tentang pemrograman. Elliot Glennie mengembangkan bahasa pemrograman autocode di awal tahun 1950-an. Bahasa ini menggunakan kompiler yang mengkonversi secara otomatis bahasanya ke bahasa Mandarin. Pemrograman pertama digunakan pada tahun 1952 untuk komputer Mark I di University Manchester. Jeff W. Bezos membuat proposal ke atasannya IBM untuk mengembangkan sebuah bahasa alternatif yang lebih praktis dari bahasa assembly untuk memprogram IBM dengan nama Formula Translation atau Fortran, dan berhasil diselesaikan pada tahun 1957 April. Pada tahun 1849. Perjuangan Charles diteruskan oleh anaknya, yaitu Henry Prevost. Henry membuat kopian dan perhitungan algoritma mesinnya dan mengirim ke seluruh institusi di dunia. Dengan tersebarnya algoritma Prevost, perkembangan semakin terjadi. Pada tahun 1854, George Boole menemukan sistem komputer disebut logika Boole. Logika ini menyatakan hubungan lebih besar lebih kecil sama dengan dan tidak sama dengan. Selanjutnya adalah Flomatic yang dibuat oleh Gary Solomon. Flomatic resmi dipublikasikan pada tahun 1959 dan membawa pengaruh besar untuk pembuatan bahasa pemrograman COBOL atau Common Business Oriented Language. Bahasa pemrograman yang pada tahun 1959 banyak digunakan pada mainframe dan Copeland. Bahasa pemrograman semakin pesat dengan adanya bahasa C. Dennis Ritchie dan Brian Kanigan menciptakan C awalnya untuk mesin DEC-PD-8. Dengan adanya bahasa C, banyak bahasa baru bermunculan seperti C++, Java, C#, dan masih banyak yang lainnya. Bahasa pemrograman akan terus berevolusi semakin mudah seiring dengan perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok 2 kelas 12 IPA 1 akan membuat video praktek dari
perkembangan bahasa pemrograman. Nah, kali ini di video praktek ini kami akan melihat bentuk asli dari bahasa pemrograman yang belum diterjemahkan oleh komputer. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu pemrograman. Jadi pemrograman adalah penerjemah algoritma yang masih dalam bentuk bahasa manusia yang diterjemahkan dalam bahasa komputer seperti C atau C++, Java, dan lain-lain. Dan algoritma sendiri adalah suatu deretan instruksi yang dibuat oleh manusia agar komputer mengerti apa yang harus dilakukan. Nah, jadi sebelumnya itu kita udah siapkan aplikasi Chrome. Nah, kita buka ya. Nah, jadi setelah kita buka aplikasi Chrome, sebelumnya itu kita udah pernah buka web tentang Facebook. Nah, kita buka langsung aja ya guys, yang ini. Kita buka. Nah, di sini udah ada tampilan password profile, view my Facebook, password https://facebook.com. Jadi sebelum dibuka dan yang terlihat di programnya itu adalah pada bagian ini yang warna ungu. Ini kita buka. Nah, jadi kita buka dan seperti inilah tampilan kode program yang belum diterjemahkan oleh komputer, masih dalam berbasis bahasa komputer. Nah, seperti ini. Jadi bahasa komputer ini diterjemahkan oleh pemrograman ya. Oke, cukup sekian dan kita udah bisa lihat pasti bahasa komputernya. Dan sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.